Saya kan cita-citanya memiliki aset aset likuid di angka 20 miliar. Oke. Tanpa memikirkan bisnis ataupun sebagainya, apakah bisa saya mencapai angka tersebut dengan hanya mengandalkan investasi? Oke, jawabannya adalah dua. Jawabannya bisa dan tidak bisa pada berbarengan ya. Ketika kamu bisa mendapat penghasilan, investasi yang kamu lakukan itu 10-15% kira-kira returnnya ya. Ini selalu gue ajarin di setiap kita konsultasi. Yang bisa dinaikin paling cepat itu adalah ini ya. Tadi kan kamu berarti punya total hampir sekitar, kita ngomong udah mau dekat-dekat 850-900 juta lah ya. Kita anggap di Ya, batas betul. rendah aja, kamu punya 800 juta ya portofolio. Oke. Sekarang pertanyaannya gini, kamu dari 100 juta ini lebih efisien mana? 100 juta ini kamu belikan Bitcoin, atau 100 juta ini kamu hiring sales team yang bisa bikin 40 juta kamu ini jadi 120 juta. Lebih cepat mana kamu ke 20 miliar? Lebih cepat ke sales team. Betul. Oke, ini cuma satu. Contoh cuma satu. Dua, ini bisa nggak melakukan better product? R&D. Oke. Karena bisnis itu adalah mesin uang terbaik. Ketika kamu kan bisa ngitung portofolio kamu 18,5% lah ya gainnya. Gain profit loss-nya 18,9%, ya betul? Sedangkan Ya, bisnis kamu betul. ketika kayak gini, ini 300 loh. Ini jauh nggak bedanya? Dan itu kamu dapat sebulanan. Ya, jauh-jauh. Jadi kamu harus mikir gimana caranya naikin 300% penghasilan kamu. Karena investasi ini angkanya gitu. Dengan portofolio yang kamu punya tadi, return kamu dan saya tuh bedanya beti gitu, beda tipis, ngerti nggak? Udah bener gitu loh bikin portofolionya. Kita returnnya nggak jauh berbeda, tapi asetnya jauh berbeda gitu. 10% dari aset yang gue punya itu udah bisa hidup sampai mati gitu. Sedangkan ketika portofolio 800 juta, kamu dapat 10% per tahun itu only 80 juta. Kamu dari bisnis kamu tahu dapetnya 2 bulan. Jadi buat apa buang effortnya di sana? Sedangkan dari gain 80 juta tadi kamu bisa dapat dalam waktu sebulan 300% nih. Ini langsung dapat nih, plus 80 juta. Dengan portofolio yang sama ya, 800 juta, kamu harus 10%, ya kan? Kamu dapat 80. Ini portofolio nih, oke? Beda cerita kalau kamu tadi bilang tadi, aset kamu udah 20 miliar, nah itu beda cerita. 10% dari 20 miliar, udah 2 miliar, udah mulai kerasa tuh, ya kan? Jadi kamu harus mikir gimana caranya ningkatin omsetnya bisnisnya. Karena tadi cost-nya udah nggak bisa di otak-atik gitu. Dan kamu udah coba selama setahun, memang susah gitu. Yang bisa dinaikin adalah angka revenue-nya. Revenue dari mana? Dari kamu punya tadi, kamu punya sales team yang bagus. Karena tadi kamu bilang, kamu cuma kerjain sendiri. Berarti sistem di usaha kamu tuh ada yang kurang. Oke? Izin, satu pertanyaan lagi. Ya, Mengenai boleh. ini dulu. Eh, untuk angka terbaik melakukan investasi, yang tadi Bro bilang, ketika dia nilainya sudah tinggi, investasi itu sudah worth it. Angka terbaiknya menurut Bro Tim untuk mulai berpikir melakukan investasi itu berapa? Di angka berapa? Gini, angka investasi itu worth it ketika itu udah mirip-mirip nanti sama penghasilan kamu. Ya. Jadi jawabannya di angka yang kamu bilang tadi mungkin. Kalau kamu punya usaha omset ratusan juta, ya kamu harus arahin investasi kamu kalau bisa liquidnya ke 15 sampai 20 miliar. Tapi kalau kamu ngomong secara kasar gitu loh, pengeluaran kamu cuma sedikit, ya kamu cuma berapa? Kamu pengeluaran 15 juta kan? Ya, 15 kali 12 kali 25 berapa itu? 25. 4,5 miliar. Oke? Jadi 4,5 miliar kamu bisa cover penghasilan kamu gitu dengan 4% rule. Cuman itu kan nggak cukup gitu. Masa pensiun cuma pakai 15 juta? Ketika itu 20 miliar ya ini kali 3 berarti kamu bisa dapat bulanannya. Ya? Oh, siap. Siap. Izin, Oke. satu pertanyaan terakhir, bisa? Ya, boleh terakhir ya. Nah, selanjutnya ini pribadi. Eh, saya sendiri memiliki orang tua dan mertua yang lumayan cukup, berkecukupan. Dengan catatan mereka hanya kerja.
Untuk sisi investasinya, mereka mainnya lebih besar ke tanah atau Oke. sawah dan aset properti lainnya. Ya. Dengan dengan kondisi seperti ini, saya berpikir gimana caranya untuk membuat mertua ataupun orang tua saya ke depannya bisa menginvestasikan keuntungan dari perusahaan mereka mengarah ke aset yang lebih liquid. Gimana caranya kira-kira? Gini, investasi itu biasanya berdasarkan apa yang kamu tahu. Ya. Jadi bukan berarti investasi di liquid itu selalu baik. Iya, memang secara dunia itu lebih baik gitu. Cuman kadang ada orang yang ngerti investasi yang lain. Gitu. Contoh, kalau kamu ngertinya investasi di lukisan gitu. Tapi kamu sangat spesialisasi di investasi di lukisan, kamu tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu, pasti bisa jadi hasil. Ya. Mungkin orang tua kamu dan mertua kamu itu tahu sesuatu yang kamu nggak tahu di bidang apa yang mereka investasikan. Jadi bisa jadi mereka dapat deal-deal khusus tuh dari tanah-tanah tadi yang mereka beli. Ya. Jadi investasi itu selalu dalam yang namanya circle of competence. Contoh, ketika gue berinvestasi di perusahaan, mau itu pun private ataupun TBK, gue harus ngerti luar dalamnya. Kalau contoh ada yang tawarin gue, bro ini ada perusahaan shipping seperti ini, tapi menurut gue terlalu ribet bisnisnya, gue akan masukin di ember yang gue tidak tahu. Ya, jadi ada 2 ember, gue bisa tahu, sama gue tidak tahu. Gue cepat untuk bilang bahwa gue tidak tahu. Kalau ada yang bilang, oh bro ini ada manufacturing, pabrik plastik seperti ini, gue tidak tahu gitu. Dan gue nggak mau pusing-pusing sana, gue nggak mau mikirin marginnya seperti apa. Tapi kalau tawarin gue, bro ini, misalnya suatu saat gue udah kaya gitu, gue udah kaya, lebih kaya lagi, ada yang tawarin, ini ada bank bro, asetnya seperti ini, kondisi seperti ini. Gue sekarang ya, gue bisa running bank, gue yakin. Kalau gue punya bank, gue bisa jadi direktur utamanya, gue bisa duduk di sana, gue bisa kasih tahu angka-angkanya harusnya kayak gimana. Karena gue ada follow banking tuh dari gue umur 15 tahun. Ya. Orang masih main layangan, gue itu ngeliatin kasanya BCA. Jadi gue tahu bank itu luar dan dalam. Tapi kalau tanya bisnis yang lain, beberapa bisnis itu lebih banyak yang gue nggak ngerti dibanding apa yang gue ngerti. Jadi bagus untuk kita punya yang namanya circle of competence. Kita tahu apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau itu yang lebih baik untuk orang tua lu dan mertua lu, ya biarin aja mereka main tanah. Ya. Ngapain pusing-pusing kita ajarin pindah ke lain? Ya. Kalau lu ngertinya lukisan, investasi lukisan silahkan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting toh di ujungnya dapat return. Betul? Oke, betul. Oke.